Ada nggak di sini, berapa banyak di tempat ini yang saudara mau maju? Angkat tangan. Mau dibawa naik? Mau sukses? Angkat tangan. Nah, berapa banyak yang pengen majunya cepat? Angkat tangan lebih tinggi. Yakin? Loh, nek majunya cepat Bapak Ibu, itu gerakannya, gesekannya lebih besar loh. Diperhitungkan nggak? Pergesekan itu causing friction. Di dalam friction itu, kecewa, sakit hati, capek. Saudara kalau nggak mau capek tidur. Tapi kalau gerak capek, loh bener nggak? Bener. Coba aja pulang dari sini, jalan ke rumah saudara, lah capek saudara. Orang kalau gerak pasti capek. Kalau saudara nggak nempel sama sumbernya kasih, itu isinya ya saudara, lama-kelamaan penuh dengan sampah. Kebencian, kepahitan, kemarahan, kekecewaan, numpuk jadi satu. Terus kebanyakan manusia terbiasa ya, take it for granted dikubur. Thinking, kalau dikubur hilang. Emangnya hilang? Saudara hanya hidup di atas kebencian aja, that's it. Dan dengar ini, maafkan saya saudaraku, maafkan saya, puji Tuhan yang ngomong bukan saya tapi firman saudara. Ayub 5 ayatnya yang kedua, sesungguhnya, ini firman loh ya saudaraku, firman. Ayub bukan Nita. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Berlebihan enggak kalau saya bilang berarti sakit hati bisa membunuh. Iri hati itu bisa mematikan. Dan ini saya tidak hanya berbicara tentang roh. By the way saya lupa loh, turun aja, maafkan saya. Sorry. Saya udah khotbah lupa Bapak. Teman-teman thank you, kita kasih tepuk tangan buat teman-teman Worship. Ya ampun Tuhan Yesus, saya lupa saudara. Kasihan, baik banget tuh dari tadi gini terus. Balik lagi ya. Kalau kebencian dan semuanya itu saudara nggak beresin. Bukan hanya itu menjadi sampah, you cannot run fast loh. Tapi Alkitab juga ngomong, saya bacakan lagi ya saudaraku, once again it's not me. Firman Tuhan, Markus 11 ayat 25, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya, kalau enggak diselesaikan, jadi penghalang doa. Doanya bisa naik ke atas enggak? Bisa Bu. Tapi natap sampai ke plafon. Udah bentur plafon turun lagi. Tapi bisa Pak naik ke atas. Tapi enggak bisa tembus. Harus diselesaikan. Bahkan ya saudaraku saya bacakan satu ayat lagi. Betapa mengerikannya ya kalau kita itu tidak membereskan kebencian itu. 1 Yohanes 2 ayat 11. Barang siapa membenci saudaranya, lihat ini saudaraku. Ia berada di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan. Apa yang terjadi saat hidup di dalam kegelapan? Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu membutakan matanya. Kalau kau enggak hati-hati, ada banyak di antara saudara, kau tidak lagi bisa melihat visi yang dari Tuhan. Hal itu terjadi pada salah seorang bapak pada saat dia mendengar Yusuf anaknya meninggal. Masih ingat kisah dari Yakub, saudara? Siapa Yakub? Saudara semua kenal Yakub. Yakub itu seorang pemimpi, pelihat. Tapi Alkitab mencatat sejak dari dia mendengar kabar anaknya itu. Every single day dia menangis. Sejak itu dia tidak pernah mendapat penglihatan lagi. Bukan hanya mata rohnya yang tidak bisa melihat. Literally secara manusia matanya buta. Kebencian membunuh. Iri hati mematikan. Come on, Bapak Ibu. Jangan mau hidup di sana ya. Izinkan love revival. Kasih itu melanda
Dia akan mengambil, izinkan dia ambil aja. Bagian yang sudah mati dalam hidupmu, serahkan aja sama dia. Nanti dia isi itu satu-satu. Dia tempel dengan kasihnya. Dia tempel. Lama-kelamaan yang retak, yang udah lubang, terisi tuh. Lama-kelamaan tiba-tiba yang tadinya sudah rasanya ini for the first time in your life. Pernah lihat filmnya Grinch nggak? Saya ini kadifnya Kids Impact. Kepala divisi Kids Impact. And I love cartoon movie. Saya paling suka nonton film kartun. I love cartoon movie. Saya lebih bisa nangis nonton kartun daripada nonton film biasa, saudara. So, kalau in case saudara nggak tahu Grinch ini warnanya hijau. Dia benci Christmas. Hatinya segede kacang kedelai. He doesn't have heart. Sekecil itulah hatinya. Until one day hatinya berjumpa dengan kasih. And it beats again. Saya berdoa, hatimu berdetak lagi. Engkau bisa berkata lagi, aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, mari datang ke rumah Tuhan. It becomes a joy. Dan tahukah saudara, satu orang yang ngalami love revival dalam kehidupannya, satu orang aja, berapa banyak yang setuju dengan saya? Kebaikan itu menular. Satu orang saja ngalami love revival, dia datang ke gereja, dia tularkan kasih itu. Maka tiba-tiba, satu demi satu, kasih itu menyebar. Itulah yang saya sebut love movement. Kebayang nggak? Bapak Ibu datang ke gereja, you're hoping orang di kiri kananmu itu kan punya sayap tuh. Malaikat. Hanya untuk mendapati kiri kananmu keluar tanduk. Itu sebabnya tiba-tiba saudara ngomong aja, katanya orang Kristen. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Nah. Katanya pelayan Tuhan, seragamnya aja. Itu apa? Itu kata-kata apa? Kecewa? Sih? Tahukah saudara kenapa? Karena banyak orang di rumahnya hatinya kosong. Kosong sama kosong, suami istri bertengkar, anaknya bukan lagi kosong, udah retak, udah hancur. Yang satu kosong, retak, hancur, tiga-tiganya datang ke gereja. What do you wish? Saudara berharap lihat malaikat, keluarnya tanduk. Orang kalau sudah luka, senggol tuh di bagian lukanya. Bacok, aduh bu, aduh. Ini orang Solo ternyata luar biasa. Saudaraku. Kalau kita luka seperti itu kesenggol, wah. Saudara kan gak bisa mengharapkan puji Tuhan, haleluya tuh. Lah sekarang, kalau itu dua suami istri sama anak, lah kalau semakin banyak nih, yang kosong, pada ke gereja, apa yang saudara dapatkan? Kebayang gak sih saudaraku, kita menciptakan sebuah rumah yang di dalamnya, pribadi-pribadinya, dipulihkan kasihnya. No longer empty. Datang ke gereja kondisinya penuh. Akhirnya jadi wadah kasih. Can you imagine how beautiful it is? Saya berdoa gereja seperti inilah keluarga Allah. Di mana orang-orang di dalamnya ngalami Tuhan secara pribadi. Sesederhana boleh nggak lihat kiri kanan depan belakang kasih senyum dong. Nah, ada yang saudara senyum terus gini.
Enggak ada. Saudara senyum, saudara dapat senyum toh? Boleh enggak di gereja? Yuk, penuhi hatimu, isi dengan kasih. Setelah itu setiap hari Minggu siap-siap jadi wadah kasih ya. Datang ke gereja bukan cuman gini, tapi gini. Siap dipakai Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, itu loh mukanya kayak pepaya. Deketin, doain.